Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh, yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas. Perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya,
Dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya perlindungan Tuhan terus ada bagi saya dan saudara. Amin. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. batu di dunia.
di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Sorakan haleluya. Haleluya. Ralapasikara lapara lapayasi. Hinara lapara lapara lapaya ralapaya ralap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 a. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami punya perlindungan Tuhan. Kasih setiamu terus ada bagi kami Bapa. Thank you Lord Jesus, thank you Bapa. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan bagi setiap kami Bapa. Bahkan di hari-hari ini Bapa, kami terus merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami terus merasakan pemulihan yang daripada Engkau Lord. Hiralapasikara lapara lapaya ralap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 a. Hiralapasikara lapara lapara lapaya ralapapapapapa. Ralapasikara lapaya ralapapapapapapa. Hinaralapasikara lapara lapaya ralapapapapapapa. Hinaralapaya ralapapapapapapa. We worship you, Lord. Alapasikara lapaya sedabu. Menyembahmu Tuhan. We worship you, my Lord. Naralapara lapaya sikara lapapapapa. Naralapaya sedabu. Pasikara lapayasi. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari lebih lagi katakan, kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, kaulah yang ku pandang, Yesus. Mengasihimu Bapa, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa, dan sembah Dia. Oh, ralabashe, oh, ralabashe rabo. We worship you, we worship you, we honor you, Lord. Oh, ralabashe. Kami sembah Kau, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. We worship you, we honor you. Engkau segalanya bagi kami Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu Tuhan. Mengasihimu Tuhan. Yes. Mari bersama-sama kembali katakan, kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku, we worship you my Lord. Ku sembah
mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. We worship you, Jesus. We worship you, my King. Be glorified your name. Hallelujah. Tibalah saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, tibalah saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pendekatan kami kepada Engkau. Engkau jauh lebih mengenal diri kami daripada siapapun yang dapat disebut. Termasuk diri kami dan mengenal diri kami. Bahkan Engkau jauh lebih mengasihi kami Tuhan daripada siapapun yang dapat disebut. Termasuk kami dalam mengasihi diri kami. Untuk itulah alasan yang sangat kuat kami katakan, kehendak mulai jadi. Pendekatan kami kepada kebenaran firman Tuhan bukan supaya kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak mulai jadi. Roh Kudus berotoritaslah. Kami tahu firman itu bermanfaat bukan saja mengajar, tapi juga menunjukkan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami dalam kebenaran. Maka wajar pula lah kami beriman. Kami setelah mendengarkan firman Tuhan, kami dilawati oleh firman Tuhan berkuasa yang mengubahkan kami. Senangkan hatimu Yesus bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebab dalam nama Yesus kami siap dilawati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini tentang kemerdekaan sejati. Apa temanya? Ya, kemerdekaan sejati. Ingat, sekarang bulan Agustus. Ini momentum kita bicara kemerdekaan yang sebenarnya, yang sejati. Kita ambil Alkitab kita buka dari Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Saya mengajak kita membacanya bersama-sama. Anda buka Alkitab Anda, silakan membacanya bersama-sama dengan bersuara ataupun dalam hati, silakan. Kita mulai. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?"
Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kamu pun benar-benar merdeka. Artinya benar kemerdekaan yang sejati. Nah, saudara yang kekasih, ini tema ini penting sekali kita pahami. Mayoritas orang Kristen, tidak sedikit para aktivis gereja, para pendeta, para pengkhotbah, gak mengerti arti kemerdekaan sejati yang sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus Kristus. Mulai kita pada konteks ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Ini konteksnya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Apa yang dia katakan? Kita lihat perikop sebelumnya. Yaitu, Yesus adalah terang dunia. Berikutnya, Yesus bukan dari dunia ini. Setelah Yesus mengatakan Yesus itu adalah terang dunia, Yesus bukan dari dunia ini, apa respon pendengar? Responnya, banyak orang percaya kepadanya. Yuk, kita berpikir kritis. Jangan lupa, dalam kekristenan tidak dilarang berpikir kritis. Apa itu? Pertanyaan, kalau kata-kata banyak orang percaya kepadanya. Waktu Yesus ngomong tentang siapa dirinya, dia terang dunia, dia bukan dari dunia ini. Respon pendengar, banyak orang percaya kepadanya. Pertanyaan, banyak orang percaya kepadanya itu sama dengan semua percaya atau sebagian besar percaya? Ini perlu sekali. Ya, sebagian besar percaya. Berarti tidak semua. Saya ulangi, tidak semua. Yesus khotbah menyampaikan firman Tuhan. Banyak orang percaya kepadanya, tapi tidak semua. Jadi, kalau Yesus bisa khotbah masih ada orang nggak percaya, kita para pendeta pun kalau khotbah bisa orang tetap nggak percaya. Karena itu respon orang itu terhadap pekerjaan Roh Kudus. Nah, ayat berikutnya 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi fokusnya sekarang bukan untuk semua orang, tapi kepada yang sebagian besar. Yaitu apa? Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Penekanannya bukan orang Yahudinya, tapi orang percaya kepadanya. Ayat-ayat berikutnya dialamatkan Tuhan kepada orang percaya kepadanya. Konteks ini orang Yahudi. Kalau konteks sekarang bisa orang Jawa, orang Batak, orang Tionghoa, bangsa apa saja. Yesus bicara kepada orang percaya. Sebelum kita ulas, tolong jawab di tempat masing-masing. Kalau percaya kepada Yesus, sudah merdeka atau belum? Kalau sudah terima Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus, sudah merdeka atau belum? Nah, saudara perhatikan baik-baik. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Catat, sudah merdeka secara de jure, tapi belum merdeka secara de facto. Ini penting sekali. Sama dengan bangsa Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkan kemerdekaan. Maka secara hukum sudah berdiri negara Republik Indonesia yang merdeka. Tapi secara de facto merdeka itu harus dikerjakan terus-menerus.
Antara lain, bangsa Indonesia harus dimerdekakan dari buta huruf. Harus dimerdekakan dari mental malas. Harus dimerdekakan dari mental klenik, perdukunan. Kita bagus sekali loh, kita punya Pancasila. Undang-undang dasar bagus. Pancasila poin pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi tetap orang yang beragama Kristen atau agama saja banyak yang masih klenik, dukun. Saudara yang harus dimerdekakan. Dimerdekakan dari bohong, mencuri, mental radikal. Harus dimerdekakan. Demikian juga orang Kristen. Perhatikan, apa kata Tuhan Yesus kepada orang percaya? Saya ulangi, kepada orang percaya. Ada 4. Pertama, apa kata Tuhan Yesus? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lihat kalimat terakhir. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus ngomong sama orang percaya. Kalau Tuhan Yesus ngomong sama orang percaya dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam konteks ini akan. Akan itu sudah terjadi itu belum? Ya belum. Belum. Ini seringkali orang percaya gagal fokus. Akhirnya dalam perjalanan imannya mulai menyimpang. Mulai kacau. Mulai sesat. Karena fokusnya bukan yang Tuhan kehendaki. Fokus orang percaya harus dimerdekakan terus-menerus. Nah, lanjut. Apa respon mereka? Nanti kita bahas mendalam ayat 31 sampai 32. 4 poin itu. Bagaimana supaya kita dimerdekakan terus-menerus. Lihat ayat 32. Apa respon si pendengar? Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Mereka menyodorkan nilai-nilai yang mereka anggap nilai. Kami adalah keturunan Abraham. Tuhan nggak membantah mereka keturunan Abraham. Tapi itu tidak jadi alasan utama mereka sudah merdeka. Karena merdeka yang Tuhan Yesus maksud dari mana? Termasuk kita orang Kristen. Saya sudah worship leaders. Saya sudah singers. Bukan itu. Saya sarjana teologi, master. Bukan. Doktor teologi, saya gembala. Ketua sinode, saya berbahasa roh. Tidak. Bukan itu ukuran kita merdeka. Bukan. Entah bahasa roh, entah nubuat, entah khotbah bagus, entah gelar S3 teologi. Bukan itu ukuran. Pengertian orang Yahudi yang percaya tentang merdeka, seperti yang Yesus maksudkan, nggak nyambung. Termasuk kebanyakan orang Kristen. Pengertian merdeka seperti yang Yesus maksudkan, banyak kita nggak nyambung. Ya lihat. Dengan sederhana Tuhan berkata apa? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Catat begitu. Sederhana. Aku berkata kepadamu. Ini ayat sangat berbobot. Kenapa berbobot? Tuhan buka dengan kalimat, Aku berkata kepadamu. Padahal Yesus nggak usah mengucapkan kalimat itu. Jelas dia sedang berkata kepada mereka. Kenapa Tuhan perlu mengucapkan, Aku berkata kepadamu? Pertama, karena ada hal yang sangat penting. Prinsip. Doktrin. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus ucapkan kalimat itu? Supaya mereka rekam
dan jangan lupa seumur hidup. Ketiga, karena ini kebenaran yang sesungguhnya. Makanya kalimat berikutnya apa kata Tuhan setelah kata aku berkata kepadamu? Kalimat berikutnya apa? Sesungguhnya. Tuh, dibuka berikutnya. Sesungguhnya. Apa artinya? Sejatinya. Sebenarnya. Jadi ini prinsip sekali. Sesungguhnya. Lanjut. Setiap orang. Kalau Tuhan Yesus ngomong setiap orang, tidak ada pengecualian. Entahkah Anda aktif di gereja, Anda sudah bertobat lahir baru, terima Tuhan secara pribadi, apakah Anda singers, apakah Anda pemain musik, apakah Anda worship leaders, apakah Anda bisa bahasa roh, apakah Anda bisa bernubuat, apakah Anda bisa mengusir setan, apakah Anda bisa khotbah bagus, apakah Anda punya gelar-gelar teologi, tidak terkecuali. Setiap orang, artinya tidak ada terkecuali. Apa berikutnya? Yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Garis bawah itu. Kalau kita pendeta masih pemalas, masih pembohong, masih hamba uang, masih hamba zina, berarti kita masih perbudak. Termasuk siapapun kita yang percaya. Masih budak malas, budak iri hati, budak sakit hati, sulit mengampuni, pelitnya aujula bin jalik, suka buka situs porno, berzina, homoseks, lesbian. Biarpun kau percaya, kau harus dimerdekakan terus-menerus. Makanya setelah bertobat lahir baru, orang percaya harus mengerti kebenaran ini. Karena mayoritas orang bertobat lahir baru, dia tidak terfokus bagaimana hidupnya dimerdekakan terus-menerus dari perbudakan daging, hawa nafsu, materi, dan sebagainya. Sederhana, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Malas baca Alkitab, capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, kita harus tetap bangun pagi baca Alkitab. Tapi mayoritas orang Kristen nggak ada gairahnya bangun pagi baca Alkitab karena masih diperbudak si aku. Ini penting sekali, dan peringatan keras Tuhan bilang ayat 35, dan hamba, semua orang ya, semua orang, biarpun dia percaya, dan hamba masih tetap berbuat dosa, hamba dosa, tidak tetap tinggal dalam rumah. Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Anak ini mengacu kepada Yesus, anak Allah. Di mana dia sebut anak Allah, dia taat kepada bapaknya. Dia tidak mau mengorbankan ketaatan walaupun harga yang harus dibayar tinggi. Termasuk di Getsemani. Kalau boleh cawan ini lalulah. Tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Sehingga dia taat. Walaupun konsekuensinya begitu mengerikan. Eloi, Eloi, lama sabatani. Tapi dia tetap taat. Ingat, jangan lupa. Berdosa artinya tidak taat. Kalau kita tidak taat baca firman, tidak taat melakukan firman, itu kita masih diperbudak dosa. Kita harus dimerdekakan terus-menerus. Anak di sini Yesus Kristus, yaitu aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Sejauh mana kita berkurang, sejauh mana Yesus bertambah, sejauh itu kita merdeka. Sampai titik tidak lagi berkurang, tapi habis. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Anak-anak Allah, Kristus dalamku. Maka kita disitulah benar-benar merdeka. Merdeka sejati. Ini penting sekali. Makanya ayat 36 ditegaskan loh. Jadi apabila anak itu, Yesus, yang kita terima sebagai Tuhan Juru Selamat, starting point, titik awal. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka ketika kita terima Yesus secara pribadi, kita harus memberi diri terus-menerus
Dimerdekakan Kristus dengan istilah tadi. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Ketidaktaatanku makin berkurang. Ketaatan model Kristus itu makin bertambah. Itu proses dimerdekakan terus-menerus. Apakah kita kena kanker atau tidak, nggak jadi masalah. Apakah kita sembuh atau tidak sembuh, nggak ada masalah. Apakah kita udah ikuti protokol kesehatan, tetap kena corona, nggak ada masalah. Corona nggak serius. Tidak ada upah corona maut. Upah dosa maut. Tidak ada upah kanker maut. Upah dosa maut. Ini fokus. Ini prinsip. Ini keharusan. Ini penting sekali. Pertanyaan jadinya, bagaimana kita dimerdekakan terus-menerus supaya proses selama kita hidup aku makin berkurang dan Yesus makin bertambah terjadi, sehingga hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus dalamku, bukan hanya tertulis dalam Alkitab, tapi tertulis dalam kehidupan kita dan itu nyata diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Caranya Tuhan bilang ayat 31 sampai 32. Pertama, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Ini yang pertama. Dan kata pertama itu kunci. Jikalau berarti kita tetap dalam firman Tuhan. Kita mau dimerdekakan terus-menerus supaya merdeka yang sejati terjadi. Itu pilihan. Jikalau itu pilihan. Dan sedihnya mayoritas orang percaya tidak mau. Sehingga Tuhan Yesus bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jikalau, berikutnya, itu pilihan. Bukan pilihan bisa atau tidak bisa. Soal mau atau tidak mau. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Ini langkah pertama. Pertanyaan, apa itu tetap dalam firman Tuhan? Arti tetap dalam firman Tuhan, pertama, capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, tetap baca Alkitab setiap hari. Itu bagian daripada tetap. Tetap baca Alkitab tiap hari. Berikutnya, setelah kita baca Alkitab tiap hari, kita follow up dengan apa? Kita renungkan firman itu siang dan malam. Apa artinya? Setiap firman yang kita baca, harus kita khotbahkan ke diri kita dulu. Itu arti merenungkan siang dan malam. Harus nembak kita dulu. Jangan pernah tembakkan firman kepada orang lain sebelum menembakkan kita. Pengkhotbah yang bagus adalah setiap khotbahnya kepada orang lain sudah lebih dahulu dia khotbahkan bagi dirinya dan dia mau bertobat dan hidup sesuai dengan firman yang dia khotbahkan bagi dirinya. Itu artinya merenungkan siang dan malam. Kegagalan pengkhotbah, khotbah yang dia khotbahkan tidak menembak dirinya dulu. Makin sempurna kegagalan pengkhotbah. Kalau dia rasa mengkhotbahkan berarti sudah rohani tanpa menghidupkan. Enggak. Khotbah bagus bukan ukuran rohani. Bukan ukuran kemerdekaan. Bukan. Jadi jangan ada di antara kita bangga kalau khotbah kita bagus. Enggak. Orang bisa kita bohongi, Tuhan enggak bisa kita bohongi. Tembakkan ke diri. Yang berikutnya, lakukan. Setelah kita khotbahkan pada diri kita, kita tersentuh. Kita bertekad, ampuni aku Tuhan, aku masih lakukan, aku bertobat Tuhan. Kita lakukan. Gagal, ulangi. Gagal, ulangi. Itu pertama, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Gagal, ulangi. Jangan pernah menyerah. Sampai itu memang benar-benar kita hidupkan. Berikutnya. Yang kedua. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau ikut Yesus, kualitas nggak murid, nggak bisa ikut Yesus. Setelah bertobat lahir baru, kalau kau mau benar ikut Yesus,
harus sampai harus terjadi jadi murid. Apa itu murid? Disciples, disiplin. Apa itu murid? Tidak pernah menyerah. Tekun. Terus menerus. Makanya kalau kena COVID-19 nggak serius, kalau malas baca Alkitab serius, saudara. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya Tuhan Yesus. Pasti benar apa yang saya ucapkan ini. COVID-19 nggak serius. Malas baca firman, itu serius. Karena itu bagian daripada tetap dalam firman Tuhan untuk menuju kita merdeka dari melakukan dosa. Upah dosa maut. Bukan upah COVID-19 maut. Enggak. Orang ikut Yesus dengan benar. Karena COVID-19 mati tetap masuk surga. Bukan upah COVID-19 maut. Upah dosa maut. Ini serius. COVID-19 tidak serius. Kanker tidak serius. Bukan berarti kita nggak disiplin mengikuti protokol kesehatan. Kalau kita tidak pakai masker, tidak cuci tangan kalau kita pulang rumah atau ke tempat sesuatu, ke restoran, atau tidak kita social distancing buat jarak, itu namanya sembrono. Kita harus disiplin, kita harus ikuti peraturan perintah, kita harus mendorong program pemerintah termasuk berkenan dengan hal ini. Tapi kalau akhirnya kena juga, udahlah, nggak usah merasa malang. Mati kita tahu ke surga, bukan upah COVID-19 maut, upah dosa maut. Makanya penting sekali tetap dalam firman Tuhan. Apa tadi tetap? Baca firman Tuhan disiplin, renungkan firman Tuhan disiplin, lakukan dengan disiplin. Gagal ulangi, gagal ulangi. Baru kemudian jadi murid, disciples. Memang kita mengikuti proses itu. Benar-benar jadi kebutuhan hidup kita, disiplin menjadi pelaku firman. Makanya ayat berikutnya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Orang kira bisa khotbah berarti tahu kebenaran. Tidak. Tahu di sini bukan knowledge, bukan pikiran. Tapi tahu di sini oida, dalam hati, yang kita benar-benar jadi rema, benar-benar menegur kita, memperbaiki kelakuan kita di dalam ini. Itu artinya mengetahui kebenaran. Doktor teologi belajar bahasa Ibrani bagus, Yunani bagus, hermeneutik bagus, tapi kalau tidak mengikuti tetap dalam firman Tuhan, menjadi murid Tuhan, itu nggak mengetahui kebenaran menurut Alkitab. Makanya nggak heran ada pendeta gila hormat. Gelar teologi gila hormat. Masih perbudak. Hamba Tuhan katanya melayani, tapi gila sekali dengan materi. Penampilan. Harta kekayaan. Gelar teologi tinggi S3 berzina. Ini kan mengerikan. Jadi jangan kita bilang kita tahu firman Tuhan karena belajar teologi ansih. Belajar teologi bagus, saya juga sekolah teologi. Bagus, tapi bedakan tahu artinya knowledge, gnosko, dengan tahu artinya memang jadi rema di dalam. Benar-benar merugikan kita, memberikan dampak perubahan pada kita, rema. Membuat pertobatan pada kita. Merubah paradigma kita. Tata nilai kita. Mindset kita. Rema. Itu oida. Tahu di situ, di sini. Bukan di sini. Nah, ini yang bahaya. Makanya banyak orang melayani, khotbah, mengajar. Sebenarnya belum merdeka. Gampang sekali tersinggung. Bisa. Nah, ini penting sekali. Maka kemudian katanya, kalau tahu oida yang sungguh merubah paradigma kita, merubah mindset kita, merubah tata nilai kita, merubah karakter kita, baru kemudian dikatakan apa? Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hanya itu cara untuk kita merdeka terus-menerus menuju kebenaran, kemerdekaan sejati. Tetap dalam firman Tuhan. Baca, renungkan, lakukan. Terus-menerus, gagal, ulangi, gagal. Jadi benar-benar murid. Jangan pernah menyerah.
tahu kebenaran dalam konteks oida, benar-benar merubah paradigma, tata nilai mindset, membuat kita sungguh bertobat. Dan itu terus-menerus memerdekakan kita. Prosesnya tidak sesederhana yang kita bicarakan. Ada proses yang panjang, disiplin, tahan banting, siap bonyok. Aku makin berkurang, sangkal diri, pikul salib, ada unsur di situ. Tapi sayang, seperberapa khotbah seperti ini dikhotbahkan di Indonesia, dikhotbahkan di dunia. Gak heran, banyak orang akhirnya pelayan kedok untuk memperkaya diri, budak kekayaan, budak materi. Kedok untuk mencari popularitas. Kedok akhirnya untuk mencari kekuasaan, untuk hal-hal nilai-nilai yang dipuji oleh dunia. Itu sangat menyedihkan. Baru kata Tuhan, kalau tahap-tahap itu kita lakukan, baru kebenaran itu memerdekakan kamu. Berarti kebenaran sejati tidak instan. Bertobat lahir baru, merdeka secara de facto, prosesnya panjang. Disiplin, proses bonyok, terus menerus. Mental murid tidak pernah menyerah sampai garis akhir. Itu sehingga aku makin berkurang, itu prosesnya terjadi. Memang kadang-kala nggak mengenakan. Tapi itu yang benar supaya Kristus hidup dalam diri kita. Kristus kasih contoh tentang kemerdekaan sejati. Makin sulit, makin kita taati. Jangan pernah putus asa. Makin sulit, makin kita ikuti dengan bangga. Itu mungkin pernah Anda dengar ilustrasi yang saya katakan. Makin sulit kuliah di satu tempat, makin bernilai ijazahnya. Makin gampang di kampus tertentu, makin kurang bernilai ijazahnya. Kesulitan itu memberikan nilai yang luar biasa. Mana lebih gampang dapat beling atau berlian? Lebih gampang dapat beling, tapi lebih mahal berlian. Mana lebih gampang panen jagung atau jati? Ya jagung. Jagung cuma 3 bulan. Kalau jati, wow panjang. Saya pernah ngobrol sama pengusaha jadi Jepara. Apa dia bilang? Pak Ridwan, jangan cari jati di tanah yang subur. Kenapa? Kalau di tanah subur, jatinya cepat bertumbuh. Daya kepadatannya kurang solid. Kandungan airnya terlalu banyak. Sehingga ketika proses pengeringan akan bengkok juga. Makanya jemaat sekalian, jangan terlalu subur. Nanti kau proses pengeringan bengkok kau nanti. Jadi gimana Pak? Cari jati di tanah kurang subur. Bukan tidak subur, kurang subur. Tanam bibit unggul. Bertumbuh, ada cabangnya potong. Ada cabangnya potong supaya dia tetap lurus. Bisa gagal. Supaya tetap lurus. Terus, tunggu 30 tahun. Wow. 30 tahun? Ya Pak Pendeta. Wow. Setelah 30 tahun kita panen? Belum Pak Pendeta jawabnya. Terus gimana? Setelah 30 tahun, gali tanah, melingkar batang itu berjarak 1 meter dari batang luar. Ngapain? Cari akarnya. Ngapain? Potong. Matikan pohon itu. Potong akarnya. Memang untuk kemerdekaan yang benar itu harus pematian si aku. Matikan akarnya. Setelah mati, baru kita panen Pak. Belum Pak Pendeta. Jadi, biarkan dia di situ mati 2-3 tahun. Wow. 2-3 tahun? Iya. Dan itu jati kalau dilelang ke Eropa bisa harga miliar. Mana lebih mahal? Jagung atau jati? Ya jati. Makanya jangan penganut kebenaran, kemerdekaan sejagung. Tapi marilah kita anut kebenaran, kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejagung tidak pernah benar-benar yang sejati. Kemerdekaan sejati itulah kebenaran yang sejati. Kebenaran yang proses terus-menerus sehingga kita benar-benar merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Ridwan Kabarat. Tuhan, biar kiranya berkati Tuhan beliau dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Kau lindungi senantiasa, jauhkan dari segala bahaya maut, sakit penyakit, dan Kau berkati juga pelayanannya Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, selalu menjadi berkat Tuhan, menjadi alat untuk mewartakan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai dia luar biasa Tuhan, lebih-lebih lagi Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan, bangsa di mana kami ditempatkan, dan juga untuk Jakarta Tuhan, terutama kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan akan menghentikan segala virus-virus COVID Tuhan di bangsa Indonesia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan, virus COVID akan berhenti Tuhan, akan tenang Tuhan. Pemulihan akan terjadi Tuhan, pemulihan ekonomi akan terjadi, pemulihan kesehatan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap Tuhan penderita COVID Tuhan, Kau berikan kesembuhan sempurna Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa ini Tuhan, Bapak Presiden Tuhan Joko Widodo, beserta para wakilnya Tuhan, para pejabat-pejabat tertinggi sampai terendah Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau memberikan hikmat kepada mereka Bapak, Kau memberikan perlindungan pada mereka dan keluarga mereka Tuhan. Biar kiranya Tuhan hikmat-Mu turun atas mereka Tuhan, biar mereka bisa memimpin bangsa Indonesia Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang maju Tuhan, bangsa yang makmur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Engkau akan memulihkan bangsa Indonesia Bapa. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan bagi pemimpin gereja kami Tuhan, Bapak Niko Tuhan sebagai gembala sidang, Bapak Kiki sebagai gembala rayon Tuhan Yesus, dan Bapak Christian sebagai gembala PTC Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas mereka dan keluarga mereka Tuhan Yesus. Biar Kau pakai mereka luar biasa Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, selalu menjadi alat-Mu untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk mewartakan firman-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dapat diselamatkan Tuhan, banyak jiwa-jiwa dapat mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam surga. Pada akhirnya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan di GBI Tuhan, terutama GBI PTC Tuhan. Biar kiranya Kau memberikan mereka kekuatan Tuhan, kesehatan sempurna bagi kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat GBI PTC 1D yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita,
arahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kemenangan, kekuatan, keberhasilan, perlindungan yang sempurna mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Berikan aku rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi